Baik, kita mulai saja ya. Eh, Hari ini kita akan kuliah untuk mata kuliah geometri lukis. Ya, geometri lukis. Untuk perkuliahan sendiri nanti kita sepakati aja ini mau luring atau daring eh, atau campur gitu, berselang-seling. Karena di sini kelasnya memang tersedia di lab, karena kita nanti melukisnya pakai komputer gitu ya, pakai komputer. Otomatis menggunakan lab. Kalau mau daring juga boleh, tapi nanti menggunakan laptop sendiri gitu ya, atau komputer di rumah masing-masing. Kita sepakati dulu nih, kuliahnya mau daring atau luring. Kalau kemarin sama siapa? PJ-nya siapa? Inaya ya? Iya, Bapak saya PJ-nya. Oke. Kemarin kan sempat saya sarankan untuk mengikuti mata kuliah yang paginya ya. Jadi kalau seandainya kalian pagi-pagi itu ada kuliah luring ya, biologisnya kita luring, biar kalian tidak bolak-balik ke rumah lagi untuk daring. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya paginya em, ada yang kuliah daring, ya berarti geologisnya ikut daring saja. Saran saya seperti itu kemarin. Nah, kita sepakati aja gimana enaknya. Bagaimana? Halo? Iya, Bapak mungkin Eh, teman-teman masih ingin diskusikan terlebih dahulu, Bapak. Kalau Oh, ya kemarin oke. sih eh, masih mengikuti jadwal yang paginya, Bapak. Oh, ya sudah, oke. Ya, nanti diskusikan aja dulu gimana enaknya gitu ya. Ini jumlah partisipannya, jumlah mahasiswanya berapa? 12 atau 13? 13, Bapak. Kemarin malam saya bilang ke Bapak 12, tapi ternyata ada satu anggota lagi, Bapak. Oke. Jadi 13 ini ya. Kalau saya lihat di daftar partisipannya ada Inayah, Aisyah, Bernadine, Ori, Debbie, Devina, Fauzan, Hasya, Meita, Nadia, Najma, Gracia, dan Salwa ya. Oke, ada 13 mahasiswa. Bentar. Ya, kemudian untuk perkuliahan geometri lukis ini, kalau dulu kan ceritanya awalnya itu kan kita menggunakan alat-alat keperluan untuk melukis geometri lukis gitu ya, melukis untuk mata kuliah geometri lukis. Ya, kemarin itu menggunakan eh, milimeter blok, kertas gitu ya, buku milimeter blok, kemudian jangka, ya pokoknya peralatan melukis lah yang sering digunakan untuk geometri. Nah, untuk semester ini itu agak berubah sedikit. Kalau yang dulu mungkin saya katakan seperti cara-cara kuno gitu ya, karena mengikuti zaman sebelumnya istilahnya itu paper and pencil. Nah, kalau semester ini itu kita mengikuti perkembangan zaman, jadi melukisnya itu menggunakan aplikasi, sudah menggunakan komputer. Jadi dengan kata lain ini semacam mata kuliah praktikum gitu ya. Jadi nanti akan menggambar atau melukis objek-objek di dalam geometri seperti itu. Aplikasi yang akan kita gunakan itu GeoGebra nanti, GeoGebra dan GeoGebra Classroom. Nah, karena ini kita akan banyak mungkin ada campurannya daring sama luring. Nah, kalau daring mungkin kita bisa menggunakan GeoGebra Classroom-nya nanti. Seperti itu kira-kira. Eh SKS-nya berapa? Dua ya? Biologis itu dua ya SKS-nya ya. Berarti jam 1 sampai jam 14.40 ya. Setengah tiga lah kira-kira. Seperti itu. Bapak. Ya. Ada pertanyaan kira-kira atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Pak, saya izin tanya, Pak. Ya, silakan.
Softwarenya yang dipakai tuh GeoGebra aja Pak. Iya, betul. Hanya GeoGebra. Kalau hanya GeoGebra, kayaknya bisa sih Pak kalau dicampur gitu ngikutin uh, kelas paginya online atau offline. Soalnya kalau sekiranya softwarenya berat, kayaknya kalau online takutnya laptopnya Nggak kuat gitu ya. agak gimana gitu. Iya, betul. Sebenarnya ada beberapa aplikasi, tapi kayaknya yang paling mudah dan free gitu ya GeoGebra yang paling mudah. Dia juga bisa buat classroom gitu ya. Hampir sama kayak MCL atau apa namanya sih istilahnya, multi channel learning yang lain seperti itu. Ya, oke. Ada yang belum bisa menggunakan GeoGebra nggak di kelas ini? Udah semua sih Pak, soalnya udah pernah juga Oh, udah kalau pernah. GeoGebra aja. Oke, ya. Berarti lancar ya. Eh, Insya Allah, Pak. ya, oke. Geometri lukis ini sendiri sebenarnya kalau di luar itu dikenal dengan istilah deskriptif geometri ya. Deskriptif geometri. Jadi eh, saya tidak tahu kok di Indonesia berubah jadi geometri lukis mungkin karena banyak menggambarnya mungkin ya. Kalau di luar itu kan ada istilah atau varian dari geometri kan. Kalau di sini tuh ada yang geometri Euclid, ada geometri ruang, geometri transformasi, geometri analitik datar, kemudian ada geometri fraktal, nah, ada juga geometri deskriptif. Geometri deskriptif itu nama lainnya ya geometri lukis kalau di kita. Sebenarnya geometri deskriptif ini sendiri merupakan salah satu cabangnya dari geometri ruang. Jadi di geometri ruang itu kan kalian pernah mempelajari, ini sudah pernah ambil geometri ruang belum di kelas ini? Sudah ikut geometri Sudah. ruang? Sudah semua Udah, ya? Bapak. Oke. Ya, Ini udah. berarti semester berapa ya? 2002 berarti semester 5 ya sekarang? Iya Iya, Pak. Iya. benar, Bapak. Oh ya, geometri ruang pasti udah. Iya, betul. Jadi salah satu materi di geometri ruang itu kan ada yang namanya proyeksi ya. Mungkin kalau kalian masih ingat, ada yang namanya proyeksi. Nah, ternyata dari materi kecil proyeksi itu sendiri bisa dikembangkan jadi mata kuliah sendiri namanya geometri lukis ini. Nah, jadi yang akan kita pelajari nanti tentang proyeksi-proyeksi objek di dalam ruang. Nah, misalnya nih titik dengan koordinat ruangnya misalnya 1,2,3. Nah, nanti kalau diproyeksikan ke satu bidang tertentu, misalnya ke bidang datar gitu ya. Mungkin kita kenal dengan bidang X, O, Y gitu yang horizontal. Nah, jadi apa proyeksi titik proyeksinya dan seterusnya. Seperti itulah kira-kira gambarannya tentang proyeksi. eh ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada yang perlu kalian persiapkan, yang pertama adalah harus memiliki akun di geogebra.org dulu. Sudah punya belum? Di geogebra.org. Sebentar, saya akan share screen. Nah, di sini sebaiknya kalian coba dulu ya, login dulu di situ. Bisa menggunakan akun Google sih sebenarnya. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita persiapan dulu apa aja yang perlu dipersiapkan untuk perkuliahan. Materinya mungkin baru minggu depan. Nah, ini harus login dulu ya. Kalian paling tidak harus punya akun dulu nih. Nanti kita akan menggunakan Google Classroom, apalagi kalau pas sedang kuliah daring. Jadi GeoGebra Classroom ini nanti akan bisa kita gunakan secara dinamis gitu ya. Meskipun kalian jauh di ujung dunia, kalau menggunakan GeoGebra ini nanti saya bisa lihat tuh prosesnya seperti apa dan seterusnya. Nah, silakan login terlebih dahulu sambil kita coba gitu ya. Sudah belum? Login.
Nah, nanti saran saya jangan menggunakan handphone ya, khawatir nanti kesulitan kalian untuk apa ya, melukis di aplikasi GeoGebra-nya. Nah, jadi kalau daring mungkin aplikasi GeoGebra-nya bukan yang offline yang kalian gunakan. Jadi yang kalian gunakan nanti aplikasi GeoGebra yang berbasis web, berbasis web. Jadi melalui GeoGebra Classroom ini. Gitu. Oke, sudah bisa login. Sudah, Pak. Ya, ntar saya akan buat pertemuan satu. Saya salah. Tunggu ya, mouse-nya kayaknya kurang. Bentar, mouse-nya kurang respon. Saya ambil mouse yang lain dulu. Bentar ya. Nah, kalian coba dulu ini apa namanya? Masuk dulu gitu ya ke sini. Ini kodenya itu AMZ
K3AH. Ini bisa diganti nggak ya? Atau udah default nih kak ya? Sudah bisa? Sedang dicoba, Bapak. Oke. Ini baru Inaya. Nah, kita percobaan dulu ya. eh Pengenalan materi. Oh, ini terputus ya share screen-nya ya. Iya, terputus, Bapak. Oke. Kalau saya bikin dua titik, di situ muncul nggak di tempat kalian? Titik A dan B ini Muncul, Pak. sudah muncul ya? Eh, ini baru berapa orang ini yang bisa taksnya ini? Kita coba dulu ya, kita coba dulu penggunaan GeoGebra. Coba, sorry, coba kalian buat sebuah garis melalui titik A dan B, coba. Bisa nggak? Saya bisa melihat nggak pekerjaan kalian ini misalnya punya Debbie. Fauzan, nggak muncul ya? Yang saya yang saya berikan tadi dua titik tadi nggak muncul ya? Di saya enggak, Pak. Belum Oh, muncul, Bapak. oh, kenapa nih ya? Coba. Baru 11 orang yang masuk ya. Oke, seperti ini. Gridnya udah terlihat belum di GeoGebra Classroom-nya? Sepertinya saya harus stop share dulu ya, biar kalian nggak numpuk di sana kayaknya gambarnya. Oke, sementara kalian lihat dulu di Classroom. Mungkin saya tidak tahu tampilan di tempat kalian kayak apa ya. Apakah apakah sama? Saya harus join juga nih. Kalau di tampilan saya itu yang ada ya tampilan saya aja gitu, Pak. Titik yang saya bikin, Putih-putih garis yang gitu, saya bikin. putih-putih juga gitu.
ada garisnya, ada sumbunya. Cuma kalau titik yang Bapak bikin itu nggak muncul deh, Pak. Oh, ya oke. Coba. Jadi maksud saya itu, bentar ya, saya login dulu. Titiknya yang saya berikan nggak muncul di sana ya. Jadi maksud saya gini, nanti kalau menggunakan Google Classroom itu kan biasanya eh, pada saat saya memberikan tugas gitu ya. Misalnya nih, saya buat dua buah titik. Kemudian perintahnya buatlah sebuah garis yang melalui kedua titik tersebut. Nah, saya bisa melihat nih, misalnya punyanya Fauzan, membuatnya seperti apa. Dari titik yang saya buat ya. Kemudian punyanya Inaya misalnya. Jadi saya bisa langsung melihat prosesnya seperti itu. Dan yang lain juga pasti bisa melihat. Cuman sepertinya di sana nggak muncul ya. Tapi harusnya emang saya bisa ngelihat apa yang Bapak buat ya, Pak. Iya, harusnya bisa. Jadi apa yang saya operasikan di layar saya, nanti di layar kalian juga akan muncul juga seperti itu. Kalau menggunakan Google Classroom. Bentar ya, saya coba dulu. Coba kita ulangi lagi deh dari awal daripada bingung. Kalian bisa itu nggak keluar nggak dari situ? Bisa kan? Saya mau Bisa. buat dari awal maksud saya. Saya tentukan dulu. Oke, sekarang coba join kelas lagi ya. Ini saya share dulu. Eh, nah, ini kodenya KJEB8KKM. Jadi di situ saya membuat tiga buah titik, kemudian kalian coba buatlah sebuah bidang melalui tiga buah titik tersebut. Oh iya, Pak, muncul, Pak. 3 titik. Muncul ya. Nah, Ya. coba Fauzan dulu. Bisa nggak buat bidangnya? Maksud saya bisa terlihat nggak di layar saya? Nah, udah saya buat bidang, Pak. Muncul nggak, Pak? Belum muncul ya? Atau tergantung jaringan ya kayaknya ya mungkin ya. Um, this is just a preview. Oh, udah muncul tuh Fauzan. Ini ya, biru kan ya? Hmm. Sepertinya memang Iya, harus Pak. di refresh. Di refresh. Aisyah, oke. Ini Debbie. Oh ya, bisa. Ya kira-kira seperti itulah kira-kira ya. Jadi nanti kalau menggunakan Google Classroom, tugas atau contoh soal misalnya, saya berikan secara online seperti ini. Nah, nanti kalian akan membuat lukisannya.
lukisannya. Ya, ini masih belum masuk materi ya. Ini masih pemanasan menggunakan GeoGebra. Nanti kalian masih ingat kan cara membuat lingkaran, membuat setengah lingkaran, atau membuat busur busur derajat dan seterusnya Insya menggunakan Allah masih ingat GeoGebra. Pak, nanti Ya, kita gitu. explore lagi. Ya, oke. Nanti sambil belajar-belajar lagi ya. Jadi, eh nah, kalian boleh stop lah, boleh stop dulu di situ. Tool-tool yang kita sering gunakan nanti akan saya tampilkan dulu di sini. Saya coba. Kita menggunakan ini. Ya, sudah boleh kalian close yang itu. GeoGebra-nya mungkin bisa lihat tampilan yang saya share di Zoom ya. Nah, nanti yang sering yang akan kita ini mouse-nya kurang kurang bagus. Nah, tools yang sering akan kalian gunakan itu nanti yang pertama nih dari basic tool itu poin jelas ya, titik ya. Cara menentukan titik saya rasa mudah, bisa lah menentukan titik, titik, ada titik dan seterusnya. Kemudian segmen atau ruas garis nanti akan kita gunakan. Ke- kemudian ada line gitu ya. Ada line itu garis, artinya dia panjang tak terbatas ya. Mulai 2 titik. Kemudian ada juga yang namanya poligon. Poligon membuat bidang. Kemudian ada membuat lingkaran. Ini lingkaran ya, yang melalui 2 titik gitu ya, titik pusat dan titik pada lingkaran. Kemudian ada, nah midpoint juga nanti akan kita perlukan midpoint itu titik tengah. Jadi kalau seandainya kalian diminta untuk menentukan, oh ya satu lagi, di mata kuliah kita ini tidak ada hitung-hitungan ya. Jadi hanya melukis saja isinya menggunakan tools-tools yang ada di GeoGebra. Nah, midpoint. Nah, di midpoint itu menentukan titik tengah. Ini pasti ada tengahnya ini antara E dan F misalnya. Muncul titik G. Kemudian ada perpendicular line. Ini garis tegak lurus. Misalnya saya akan membuat garis tegak lurus ini melalui titik E dan garis yang di bawahnya itu. Nah, ini akan tegak lurus nih. Kemudian ada perpendicular bisector. Ini jarang kita gunakan sih. Kemudian ada parallel line, garis sejajar. Ini contoh penggunaannya. Kemudian angle bisector itu garis bagi gitu ya. Yang sudutnya sama besar, tapi ini jarang kita pakai. Tangan juga jarang, mungkin nggak pernah kita pakai. Sudut, nah ini sudut kita pakai. Misalnya sudut BCA, sudut yang di dalam ya, harus searah dengan arah putaran sorry, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ya. Kalau kebalik, nah kalau kebalik cara ngekliknya ya dia akan di luarnya. Sorry, nggak bisa ya dulu itu bisa ya. Oh, nggak ini karena segitiga dia. Kalau berupa titik sepertinya nggak berlaku. Oke, itulah kira-kira. Yang penting nanti mana yang akan dicari. Kemudian angle with given size ini sudut dengan sudut tertentu, menentukan sudutnya ya. Ini mungkin juga akan kita pakai. Jadi misalnya saya akan membuat, nah saya hapus dulu semuanya.
sudut BDA. Nah, sudut BD, sorry. Sudut B, saya akan membuat sudut ABC dengan sudutnya sebesar saya inginnya 50 derajat. Nah, ini anti clockwise berlawanan arah, yang arah berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam ini searah. Clockwise itu searah. Nah, ingat ini ada lambang derajatnya ya. Kalau pakai lambang derajat jangan dihilangkan, jangan dihapus. Kalau dihapus itu artinya dia pakai satuan radian. Nah, kalau pakai derajat, di mana nih lambang derajatnya? Saya juga kurang familiar kalau menggunakan ini nih. Nah, kalau kalau lupa ya tinggal dihapus dulu aja. Kita ulangi lagi. Misalnya tadi mau 50 derajat ya. 50 derajat berarti di situ. Ini sudutnya 50 derajat. Kemudian ada juga, ini enggak, distance, apa namanya, menentukan panjang gitu ya, panjang garis enggak. Luas daerah tidak. Segmen tadi udah. Segmen lain ini sama Kak tadi ya, penggunaannya ray ini eh, sinar garis. Sinar garis, ya mungkin kita pakai caranya bersama ya. Ini golongan garis-garisan gitu ya. Garis-garisan, ada segmen, ada ruas garis, ada garis, ada sinar garis, kemudian ada vektor. Vektor sepertinya nggak kita pakai di geologi. Kemudian nah, ini circle berarti golongan lingkaran-lingkaran ini ya. Nah, ini nanti akan beberapa akan sering kita pakai nih. Lingkaran dengan pusat tertentu, ini lingkaran. Nah, kalau jari-jarinya itu berapa? Misalnya jari-jarinya 4 cm, ya tinggal klik 4. Oke. Kemudian kompas enggak, semicircle enggak, eh, yang busur mana enggak ada ya? Oh, masih ada di bawahnya. Nah, circular arc nih mungkin akan sering kita pakai nih nanti. Misalnya nih ya, tentukan titik dulu. Oh, pindah dulu. Balik saya tentukannya dari atas. Ini yang akan sering kita gunakan di kuadran berapa nih? Kuadran 3 ya. Harusnya diganti misalnya titik-titik. Itu kira-kira circular arc. Jadi yang kalau bagian lingkaran itu yang akan sering mungkin kita akan gunakan itu yang ini circle with center, circle center and radius ini dengan jari-jari satunya sama circular arc ini. Ini menggambar busur ya, busur lingkaran. Kemudian poligon juga sama. Poligon itu yang akan sering kita gunakan itu yang poligon sendiri dan regular poligon. Dua dua tools ini yang mungkin akan sering kita gunakan. Kalau konik saya rasa enggak, eclipse, parabola dan lain sebagainya enggak, transformasi enggak.
Nah, ini mungkin kalau kalian belajar geometri transformasi mungkin dipakai, kalau di sini enggak. Kalau di media itu mungkin teksnya ini yang akan kita pakai buat huruf-huruf dan lain sebagainya. Eh, sama, enggak, yang lainnya juga enggak. Jadi hanya beberapa tools itu yang akan sering kita gunakan di eh geometri lukis nanti. Mudah kok sebenarnya ini nggak ada hitung-hitungan. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan? Silahkan. Untuk RPS nanti saya kirim ke PJ-nya ya. RPS-nya. Ada pertanyaan? Silahkan. Untuk penilaian hampir lupa. Untuk penilaian itu nanti karena ini mungkin agak sedikit berbeda seperti semester-semester sebelumnya. Nah, untuk penilaian nanti akan ya sama seperti lainnya ya. Ada soal, tes gitu ya. Nanti ada UTS atau UAS gitu ya. Eh, Cuman mungkin porsinya tidak terlalu sebanyak kalau mungkin mata kuliah lain itu ada yang UTS-nya 30%, UAS-nya 50%. Nah, kalau di sini mungkin kita akan banyak diskusi gitu ya karena pada saat kalian melukis, nah, mungkin ada yang saya tanyakan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, itu akan nanti akan masuk poin penilaian juga. Makanya selama perkuliahan akan saya record, nah nanti akan saya cek kembali, oh ini aktif, ini tidak aktif dan seterusnya. Seperti itu kira-kira. Silakan yang ada yang mau bertanya. Nih nanti sore masih ada kuliah lagi. Nanti Masih, Pak. nanti sore, Masih oh Bapak. masih ada sore. Iya, masih ada Bapak jam 4. Oh, daring juga tapi. Jadi sehari kalian kuliahnya 4 mata kuliah. Beberapa orang 4 mata kuliah atau beda-beda. 3, Pak. 3. Oh 3. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Nah, kalau Saya ada Belum. belum tanya, belum ya? Iya silakan. berarti ini kita sistemnya tuh cuma bisa di web gitu ya Pak? Nggak bisa disambungin ke aplikasi GeoGebra yang kita download di laptop gitu Pak? eh Kalau luring mungkin bisa ya. Bisa saja sih kalau mau menggunakan apa namanya? Kalau mau menggunakan aplikasi yang kalian install di laptop bisa. Cuman nanti share screen-nya itu akan bergantian. Kira-kira merepotkan nggak kira-kira? Jadi misalnya ini ya, misalnya eh saya memberikan materi. Kemudian saya akhiri dengan coba lukislah proyeksi dari bla 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 dan seterusnya. Kalian kan nyoba melukis tuh di masing-masing komputer. Kalau seandainya menggunakan eh, GeoGebra Classroom, yang share screen cukup saya aja. Nanti saya akan menampilkan. Misalnya nih, oh saya mau lihat gambarnya si Aisyah. Saya tampilkanlah gambarnya Aisyah seperti ini. Kemudian ganti lagi, saya mau melihat gambarnya Inayah. Nah, saya tampilkan gambar Inayah di komputer saya. Itu kalau menggunakan GeoGebra Classroom. Tapi kalau mau menggunakan aplikasi di masing-masing komputer juga bisa. Itu salah satu alternatif juga. Tapi kelemahannya sharingnya harus bergantian. Jadi misalnya nih ya, saya ingin melihat gambarnya punyanya Aisyah. Nah, saya harus close dulu. Share screen saya close. Kemudian Aisyah yang akan share screen. Gitu bergantian sih. Ya nggak apa-apa juga. Mana yang enak kita sepakati aja nanti. Gimana kalau seperti itu? Menurut saya berarti lebih enak menggunakan web Bapak.
Atau mungkin kalau menggunakan. nanti ada kendala di web seperti tidak muncul, mungkin nanti bisa pakai yang dari aplikasi di laptop Bapak. Oke, gini aja kita coba aja dulu ya minggu depan ya. Minggu depan kita coba. Oh, ternyata kalau menggunakan Classroom kayaknya kurang kurang apa ya? Kurang enak lah, kurang cepat atau kurang apa. Nah, baru kita menggunakan yang di aplikasi masing-masing. Seperti itu aja gimana? Iya, boleh Bapak. Boleh, oke. Boleh, boleh. Oke, kita lanjutkan sedikit. Mungkin ini untuk pengenalan aja, pengenalan geometri lukis atau geometri deskriptif. Nah, ini yang menggunakan apa namanya? Muncul nggak di layarnya? Muncul ya? Muncul Betul. Bapak. Oke. Ini menggunakan saya kalau pakai GeoGebra di aplikasi itu menggunakan yang klasik 5. Ada yang klasik 6 juga ada. Terserah mau pakai yang mana, intinya sama sih sebenarnya tampilannya. Geometri lukis itu sebenarnya asalnya dari geometri ruang juga awalnya. Jadi karena geometri ruang yang kita gunakan ya koordinat ruang ya. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini tampilannya kayak ini nih. Kalau kalian coba sendiri di GeoGebra yang offline, nah seperti ini yang di 3 dimensinya. Saya menggunakan 3 dimensi di sini, menggunakan 3 dimensi. Sumbu X-nya itu yang warna merah, ya, warna merah ini. Sumbu Y-nya hijau dan sumbu Z-nya yang biru. Oke. Kemudian eh, dalam geometri lukis ini agak sedikit berbeda sebenarnya. Eh, yang pertama, apa namanya ya? Kalau di dimensi 2 kan namanya kuadran ya. Kalau di dimensi 3 namanya apa? Ingat nggak? Kalau kuadran kan menjadi 4 bagian yang daerah yang sama itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Kalau di, di ruang namanya apa? Ingat nggak? Quartrik ya, Pak. Bukan, kok kuadran. Namanya oktan karena Oh, ada 8 ya. Ada oktan 1, oktan 2, oktan 3 dan seterusnya. Nah, untuk geometri lukis kita batasi hanya di oktan pertama aja. Atau mungkin analoginya kuadran 1 saja gitu ya. Hanya di sumbu-sumbu positif yang kita pelajari. Jadi sumbu X positif, sumbu Y positif, dan sumbu Z positif. Ini saya batasi dulu. Hanya ini yang kita gunakan ya. Sumbu dan satu lagi sumbunya juga agak berbeda dikit karena di banyak buku yang merah itu sumbu Y sebenarnya ya. Sumbu Y kalau di geometri lukis. Nah, Y itu jadi X, X itu jadi. Nah, ini sumbunya nih. Terlihat nggak? Yang hijau itu sumbu X, yang merah itu sumbu Y, dan yang Z itu namanya sumbu, yang biru itu sumbu sumbu Z atau sumbu tegak. Yang menjadi bidang proyeksi itu adalah bidang-bidang X, O, Y yang mendatar ya, yang mendatar, yang hijau merah ini, hijau merah. Bisa anotet nggak nih? Nah, yang ini ya, ini tuh namanya sumbu, sorry,
bidang H gitu ya, atau bidang horizontal untuk mempermudah horizontal. Kemudian bidang proyeksi yang kedua itu adalah yang ini, X, O, Z. Nah, ini nih kita namakan dengan bidang V atau vertikal. Ini tadi bidang H. Kemudian di sini yang yang YOZ itu dinamakan dengan bidang D atau diagonal. Jadi bidang-bidang proyeksi itu ada tiga, yaitu bidang H, V, dan D. Apa sih yang dimaksud bidang proyeksi? Bidang proyeksi itu adalah bidang-bidang tempat memproyeksikan objek-objek geometri dalam ruang. Contohnya misalnya, kita hapus dulu ya. Bisa buat clear ini nggak ya? Clear screen-nya ada nggak ya? Ini ya. Oke. Misalnya, saya akan eh, menentukan sebuah titik nih. Sebuah titik. Titik A. 1,2,3 yang paling gampang. Kalau kalian bayangkan, titik A-nya itu melayang ya. Nih, kalau saya putar, sorry ini kok ada titik lagi. Nah, kalau saya putar tuh A-nya melayang ya. Ini titik A nih. Tuh dulu, lari. Biar nggak berubah-ubah, saya fix aja dulu. Terus namanya titik A. Oke, udah. Ini titik A. Titik A, kalau saya proyeksikan terhadap bidang atau terhadap ke bawah gitu ya, ke bidang H itu X, O, Y, itu titiknya akan jadi apa? Titiknya. Titiknya akan, mau saya kurang responsif ini. Nah, jadinya seperti ini kalau dilihat dari atas. Titiknya apa? Yang hijau tadi X ya. Jadi 2, mana tadi? Nah, tadi kan titik A-nya itu 1,2,3 ya. 1,2, kita pakai ketikan aja biar gampang. Tadi titik A-nya itu 1,2,3. Ini saya taruh sebelah kiri. Nah, ini titik A asli. Kemudian setelah saya proyeksikan ke bidang, saya ulang lagi ya. Ini kan titik A-nya 1,2,3 ya. X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2, kebalik ini. Oh, 2,1,3, sorry. 2,1,3. 2,1,3. Oke, titik A itu 2,1,3. Artinya X-nya itu 2, kemudian Y-nya itu 1, Y-nya itu 1. Kalau saya lukis itu seperti ini. X-nya itu 2,
Y-nya 1. Nah, itu. Kemudian Z-nya itu berapa tadi? 3 ya. Z-nya 3. Nah, ketemu titik di atas. Jadi kalau saya gambarkan pakai garis putus-putus, nah, koreksinya di bawah ini. Ini namanya A1. A1 itu artinya, titik A1 ya, artinya proyeksi titik A terhadap bidang H. Ini kalau saya perbesar. Tuh. Gitu ya. Itu proyeksi A1. Nah, A1 berapa koordinatnya A1? Nah, koordinat A1 itu adalah X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya 0. A1. Sampai di sini paham nggak maksudnya? Proyeksi. Titik. Jadi titiknya melayang. A ini melayang. Kalau diproyeksikan terhadap bidang H, itu jadinya A1. Berapa titik A1? 2,1,0. Kalau diproyeksikan terhadap bidang V, berapa koordinatnya? Ada yang tahu koordinatnya berapa kalau terhadap bidang V? Bidang V itu yang nih. Ini bidang V. Yang X, O, Z. Nah, ini yang V nih. Di sini V. Kalau di sini H. Ya. Kemudian yang di satunya D. Nah, ini D. Berapa koordinat A2? A2 itu adalah proyeksi titik A terhadap bidang V. Berarti X-nya yang 0 ya. Ya, betul. Sorry. Apa yang 0? X-nya, Pak. Y-nya. Y-nya, betul. Y-nya 0. Ya. Nah, berarti saya ngomongnya dia A2 sekarang. Jadi ada maksudnya. Kalau indeksnya 2, itu artinya eh, A2 artinya apa? Titik A diproyeksikan terhadap bidang proyeksi kedua. 0,1, D. 0,1, 3. Gambarnya kayak apa? Oh, gambarnya gampang. Hampir sama kayak tadi sebenarnya ya. Kita lukis dulu yang sejajar ke atas. Kemudian eh, ini juga sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Titik potong. Kemudian ini juga sejajar. Sorry, bukan itu kita yang ini. Ya. Harusnya ini kurang tinggi nih Z-nya ini. Kita sembunyikan dulu. Nih. Nah ini ya, ini namanya A2. Bukannya 203 ya, Pak? 203 harusnya. 2, oh ya, sorry, terima kasih. Betul, 203. 203. Ya, 203, benar.
A3 juga bisa kita susun dengan mudah. Berapa A3-nya? Berapa A3-nya? 013. 013. X-nya 0, Y-nya 1. Nah, itu kalau proyeksi titik ya, proyeksi titik. Jadi kalau saya gambar seperti ini kira-kira. Nah, ini A3. Nah, seperti inilah yang akan kita pelajari nanti. Ini kan baru titik ya, baru titik. Tapi yang kalian lukis itu bukan dimensi tiganya, tapi hasil-hasil proyeksinya. Nah, yang kalian lukis nanti seperti ini. Ini saya putar. Nah, gambar seperti ini yang kalian lukis. Kemudian saya putar kalau terhadap sumbu Y. Oke, ini aja. Nah, jadi kalian itu nanti yang dilukis itu hanya hasil proyeksinya saja. Hasil proyeksinya saja. Jadi eh, yang tadinya titik itu di dalam ruang, kemudian kalian sajikan dalam bentuk dua dimensi. Nah, dua dimensi. Caranya bagaimana caranya? Nanti minggu depan kita pelajari ya. Minggu depan. Nah, ini baru titik ya. Kalau kubus bagaimana kalau kubus? Seperti apa gambaran yang harus kalian lukis gitu. Ini seru nih biasanya nih. Kita habis belum? Oh, saya akan melukis prisma misalnya. Ada prisma. Oh, piramid aja deh. Piramid. Ini piramid nih. Ini piramid dalam ruang ya. Kalau kita lukis dalam bentuk dua dimensi gimana? Nah, nanti yang pertama, gambar pertama seperti ini yang akan kalian lukis. Oh, dia jadinya segitiga. Kalau dilihat dari sisi atas, ya. Kalau saya lihat dari sisi samping, oh seperti ini. Kalau saya lihat dari sisi, tadi kan samping yang Y ya, samping yang X, oh jadinya seperti ini. Nah, ini masih bangun sederhana. Nah, nanti semakin lama akan semakin kompleks. Ada aturan-aturan yang berlaku untuk melukis. Nah, nanti yang kalian pelajari bukan dalam ruangnya nanti, tapi aturan atau sifat-sifat yang ada di dalam bidang datarnya. Itu kira-kira ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk Dari saya minggu depan bagaimana? Mau kuliahnya daring atau luring atau tunggu kabar dulu? mungkin karena jadwal minggu berikutnya luring, jadi di minggu depan bisa luring, Bapak. Oh ya udah bagus. Berarti minggu depan luring ya. Iya, Bapak. Oke. Ruangannya sudah tahu ya di lab 507. Iya, Bapak. Ada di jadwal lab 507. Ya, oke. Itu aja mungkin. Ada pertanyaan silakan. Mungkin cukup ya 1 jam. Saya izin bertanya, Bapak. Silakan. Mungkin untuk
recordnya apakah akan di-upload atau di-share di mana, Bapak? Oh, ini recordnya itu ke cloud atau ke komputer? Sepertinya ke komputer, Bapak. Oh, ke komputer saya tapi ini recordnya. Ya nggak apa-apa. Eh, ini nanti maksudnya recordnya akan saya share gitu. Iya, Bapak. Apakah akan Bapak share ke kami? Oh ya, boleh kalau kalian mau akan saya share. Sebenarnya ini kan buat arsip saya nanti sebagai bahan penilaian nanti karena geologis yang sekarang ini mungkin UTS UAS-nya itu tidak begitu ditekankan, tapi kita akan penilaian itu dari unsur diskusi, istilahnya itu partisipatif ya, partisipatif. Jadi hasil diskusi kita, misalkan keaktifan kalian dalam kelas gitu ya, kemudian bagaimana penguasaan konsep pada saat pembelajaran, nah itu akan mempengaruhi nilai seperti itu. Ya nanti ada UTS UAS-nya, cuman porsinya mungkin tidak sebesar mata kuliah yang lain. Karena ini mata kuliah praktikum istilahnya. Seperti itu. Nanti kalau sudah saya download, apa ini namanya, recordnya, ya akan saya share ya. Saya taruh di Google Drive atau di mana gitu. Ya itu aja mungkin. Ada lagi yang mau tanyakan Inayah? Dari saya cukup, Bapak. Cukup ya. Ini 2022 itu ada berapa kelas sih ya? 2022 ya? Ada 2 kelas, Bapak. A dan B. A dan B. Kalau yang ini kelas apa? Kelas B, Bapak. Oh, kelas B. Kelas B itu berarti mata kuliah workshop nggak dapat ya semester ini ya? Atau sudah mata kuliah workshop matematik? Iya, Bapak, semester ini nggak dapat. Oh, semester depan ya, karena memang dibagi dua. Karena khawatir labnya nggak cukup waktu itu. Karena besok saya juga mengampu mata kuliah workshop, saya lihat angkatan 2022. Cuman saya nggak ngeh ini A atau B gitu. Berarti besok itu workshop matematiknya kelas A. Ya udah, oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke. Kalau gitu untuk minggu depan kita kuliah luring. eh, untuk GeoGebranya mungkin kalau ada yang masih belum paham silakan dicoba-coba terlebih dahulu. Nanti kita akan sering menggunakan aplikasi tersebut. Kalau luring ya mungkin kita nggak perlu pakai GeoGebra Classroom ya. GeoGebra Classroom nggak usah. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri dulu perkenalan hari ini. Eh,